Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kita bertemu kembali pada saat ini dalam renungan harian yang disiarkan dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Pada hari ini Kamis tanggal 28 September 2023. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa kami di surga, untuk setiap kebaikan, nafas kehidupan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat karya Tuhan yang begitu indah melalui ciptaan-Mu. Dan Engkau memberikan yang berharga di dalam kehidupan kami, melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang baru, untuk kami pakai dalam satu hari ini Tuhan, untuk beroleh hidup, melakukan pekerjaan kami, dan segala apapun yang ingin kami kerjakan, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh menuntun kehidupan kami. Maka berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan selalu mengajari dan membimbing kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam bahasa Batak dikatakan, manang ise nama kobar halak na bisuk, gabe marbisuk do. Alai manang ise na sauduran dohot halak na oto, menjadi jahat do. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, setiap orang tidak lepas dari pergaulan. Dengan bergaul dengan seseorang, kita bisa saling membagikan pengalaman hidup, dan kita juga butuh teman untuk bermain, teman untuk curhat, teman untuk belajar, dan lain sebagainya. Dan itu boleh kita dapatkan dari berbagai lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada yang dari lingkungan tempat tinggal, ada dari lingkungan sekolah, gereja, dan juga yang lainnya. Tentunya orang yang kita sebut sebagai teman memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Hal itu jugalah yang disampaikan penulis Amsal dalam ayat hari ini. Bahwa pergaulan kita dengan teman itu dapat memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Baik bagi diri kita sendiri, hingga kepada masa depan kita juga tentunya. Firman Tuhan hari ini mengatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak, maka dia akan menjadi bijak. Dan siapa bergaul dengan orang bebal,
maka dia akan menjadi malang. Betapa firman ini menasehatkan dan mengingatkan kita bahwa ada dua bagian teman di dalam kehidupan ini. Dan kedua-duanya sama-sama memberikan dampak dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa yang pertama, siapa yang bergaul dengan orang bijak, maka dia akan menjadi bijak. Dalam hal ini, firman Tuhan ini menasehatkan kita bahwa ketika kita mampu memilih teman yang bijak, maka dampak yang akan hadir dalam kehidupan kita adalah kita pun menjadi bijak. Yang kedua, ketika kita bergaul dengan orang bebal, maka kita akan menjadi malang. Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat dua macam teman dengan berbagai dampak yang mereka berikan. Tergantung dengan kita mau berteman dengan yang mana sekarang. Sebab pergaulan kita, baik dengan orang bijak atau juga dengan orang bebal, itu akan mempengaruhi pikiran, sikap, dan juga kehidupan kita. Hal yang senada juga disampaikan di dalam Amsal 15 ayat 2, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Karena kata-kata dan pemikiran teman kita itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan orang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka melalui firman Tuhan pada hari ini dinasihatkan untuk jangan bergaul dengan orang bebal, supaya kita tidak menjadi malang. Karena mereka yang bebal sangat jauh dari Tuhan dan sangat akrab dengan dosa. Dan ketika kita salah untuk memilih teman, dan kita tidak mampu mengontrol diri kita, maka pada akhirnya pun kita menjadi malang. Percaya atau tidak, 90% yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa berbicara dengan orang bijak lebih daripada membaca ratusan buku. Dari orang bijak yang berpengalaman, kita mendapatkan kristalisasi pengalaman yang berharga untuk menjadi mutiara dalam kehidupan kita. Maka kita harus selektif dalam memilih teman. Dengan siapa kita bergaul. Bertemanlah atau bergaullah dengan orang yang bijak. Sebab lidah mereka selalu mengeluarkan pengetahuan. Dan bergaul karib dengan Tuhan Yesus Kristus, sumber pengetahuan itu. Maka kehidupan kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Engkau mengajari kami melalui firman-Mu pada saat ini, agar kami selektif dalam memilih untuk berteman, memiliki sahabat di dalam kehidupan kami ini. Agar kami mampu memilih sahabat ataupun teman yang memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kami. Teman yang bijak, yang boleh mempengaruhi pikiran, hati, perbuatan, dan sikap kami untuk dapat mengarah kepada kebaikan dan juga boleh dapat melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika kami pada hidup kami sebelumnya, kami salah memilih untuk hidup bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang bebal, yang jahat, maka melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau boleh memakai kami untuk menyadarkan mereka, dan juga kami beroleh kehidupan yang baru. Sehingga kami boleh lebih berhati-hati lagi dalam melihat segala sesuatu
yang akan membawa kehidupan kami kepada kehidupan yang lebih baik. Dan ketika kami bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan, maka itulah yang akan mengajari kami di dalam kehidupan kami untuk melangkah dan untuk melakukan segala apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, berkati segala pekerjaan mereka, persekutuan mereka, di tengah-tengah keluarga, dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Dan ampuni kami juga Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima anugerah yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.